What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. Adalah para pegiat UMKM. Meskipun dan statistik ada hampir 50% UMKM yang mati. Dari 64 juta total UMKM di Indonesia, tinggal separuh. Tetapi hari ini UMKM tumbuh kembali, ya, seiring dengan membaiknya situasi setelah COVID-19, kemudian seiring juga dengan regulasi pemerintah yang semakin luar biasa, saya pikir, dan semakin terbukanya arus informasi yang pada prinsipnya memudahkan kita untuk berkreasi dalam berinteraksi dengan para masyarakat ataupun calon customer kita. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya mengawali tentang bagaimana sih kita sebagai seorang pegiat bisnis, saya ingin menampilkan. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa share screen. Masih belum bisa ya? Oh, bisa. Sudah. Nah, saya ingin kelihatan ya. Di layar kelihatan? Iya Pak, jelas. Oke, ini adalah gambar ilustrasi. Ada yang tahu siapa? Ada yang tahu? Yang tahu dapat hadiah dari Bu Narsih. Ini siapa? Ada yang Pak? Lebih dekat. Nabi Daud, ya. Nabi Daud dan Jalut. Kita tahu bersama bahwa kisah ini sangat populer sekali, Bapak Ibu semuanya. Di mana waktu itu Daud kecil bisa mengalahkan Jalut yang secara postur tubuh gagah perkasa, dan perisai sangat kuat sekali, dan Daud waktu itu sangat kecil, ya. Dia mengalahkan Jalut tapelnya. Jadi antara David dan Goliat ini kalau dalam kitab David dan Goliat, dia menceritakan tentang bahwa ternyata tidak selamanya orang yang kuat itu memenangi pertandingan. Dan juga sebaliknya, tidak selamanya orang yang lemah, orang yang minim resources itu kalah dalam peperangan. Jadi dia mengambil filosofi yang mendalam dari kisah Daud dan Jalut, dan dia tarik menjadi sebuah filosofi tentang bahwa setiap orang yang kemudian ingin meraih kemuliaan dalam hidupnya, dalam konteks ini adalah bisnis, begitu, memiliki kesempatan yang sama untuk sampai kepada level kesuksesan. Nah, sama saya pikir juga bagi Bapak Ibu semuanya, bagi kita semuanya, sejarah itu terus berulang. Bahkan kalau kita lihat Nabi Muhammad mengawali perjalanan kenabiannya itu kan dari seorang diri, sampai kemudian 125.000 pada Haji Wada dan 1,9 miliar pada hari ini. Ada juga kisahnya Mike Tyson, ya, yang menjatuhkan lawannya Josh Foreman yang tidak pernah terkalahkan sepanjang sejarah di ronde yang kelima atau yang keenam gitu ya. Dan ternyata dia itu luar biasa. Nah,
Atau Michael Jordan yang sejak kecil dia dianggap tidak berbakat main basket, tetapi di usia yang remaja karena akumulasi dari latihan-latihan yang dia lakukan secara terus-menerus, dia sampai kepada kesuksesannya di mana dia menjadi seorang bintang pemain basket. Richard Branson, seorang anak yang terlahir dengan disleksia, kelainan pada kakinya. Dia berhenti sekolah sejak usia 14 tahun dan hari ini dia menjadi seorang miliarder karena dorongan ibunya yang sangat luar biasa dan motivasi dari istrinya sehingga dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Kita juga tahu Habib Nurmagomedov, di mana seorang Muslim yang juga menjadi atlet MMA, sangat luar biasa. Atau kita tahu juga Elon Musk yang hari ini punya Tesla, di mana dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia ini. Dia membayar dengan mahal semua kesuksesannya itu dengan kerja keras, jarang tidur, dan tidak memberikan kelonggaran bagi dirinya untuk melakukan kesalahan atau kemudian tidak mencapai target. Jadi hidupnya selalu dipenuhi dengan gairah, semangat, ketekunan, hasrat. Nah, itu menyebabkan dia sampai pada level sekarang. Kita lihat kekayaannya atau perusahaannya Elon Musk begitu luar biasa. Ya. Kita juga tahu Mark Zuckerberg, aplikasi Facebook yang kita pakai hari ini, yang logonya sekarang berubah grupnya dengan Meta. Meta itu mirip angka 8 ya, artinya infinite, tidak ada batasnya. Sekarang menjadi primadona dan kayaknya sangat besar. Dia juga mengawali dari sebuah kamar kos waktu itu pada saat dia kuliah dan tidak langsung diterima. Aplikasi Facebook itu diawali dari sebuah aplikasi pertemanan. Dia kuliah dan kemudian dia terus perbaiki, dia terus menerima masukan untuk melakukan yang terbaik sehingga sampai pada levelnya dia mencapai kesuksesannya. Bill Gates juga sama. Dia terlahir dari seorang yang biasa, keluarga yang biasa, tapi karena kegigihannya dia sampai bisa menjadi orang yang kaya raya. Ternyata Elon Musk bekerja sehari 22 jam. 22 jam sehari. 7 hari dalam seminggu. Dan dia sering tidur di perusahaan. Steve Jobs, ya dia tidur 8 jam seminggu. Dan saya pikir itulah ya kunci dari kenapa kemudian orang itu bisa sampai pada level kesuksesannya. Kenapa ada orang yang kemudian bisa sangat sukses sekali dan kenapa ada orang yang biasa-biasa saja dan ada orang yang tidak sukses gitu. Kan pertanyaannya itu. Jawabannya adalah karena kalau kita lihat dari banyak contoh-contoh tadi itu karena orang yang sukses itu sangat relate dengan yang namanya ketekunan, kegigihan, semangat, ya, pantang menyerah, kedisiplinan dan seterusnya. Masalahnya kita ini kadang terlalu banyak mentoleransi diri kita, terlalu banyak membuat alasan bagi diri kita sebelum kita berusaha sampai sekuat tenaga hingga kita sampai kepada garis finish. Maka kata Profesor Angela Lee Duckworth, rumus kalau kita mau menjadi orang yang sukses kira-kira ada 4. Ya, beliau sebut sebagai grit, itu ada bukunya. Kalau Bapak Ibu mau ke Gramedia atau di toko Willis itu ada. Saya juga punya bukunya. Kalau mau pinjam boleh main ke rumah sakit itu saja. Jadi grit itu adalah perseverance and passion for long term goal. Jadi Profesor Angela Lee Duckworth itu melakukan sebuah riset, ternyata hampir sebagian besar orang yang sampai kepada level kesuksesannya itu adalah mereka yang memiliki perseverance dan passion dalam jangka waktu yang cukup lama. Perseverance itu apa? Ketekunan. Ya. Ternyata menurut dia, hasil risetnya dia, orang yang sukses itu adalah orang yang punya ketekunan. Ketekunan, kunci yang pertama. Kemudian yang kedua adalah passion, gairah, semangat. Dia tekun, ya dia semangat. Dia tekun dan dia semangat. Dan dalam jangka waktu yang panjang, gitu. Tidak hanya sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, tetapi dalam waktu yang cukup lama, for long term goal.
Gitu. Bapak Ibu semuanya, saya tahun 2011 itu mengawali usaha di kesehatan. Waktu itu saya membuka toko obat, dibekali pinjem ya, dipinjemi sama teman saya yang punya apotek terlebih dahulu. Waktu itu ada seorang teman di Karangploso demi saya obat-obatan untuk dijual, dan alhamdulillah ya atas atas perseverance dan passion yang saya miliki, akhirnya hari ini menjadi Rumah Sakit Bajau Usada. Akhirnya hari ini saya punya 5 klinik, saya punya 5 apotek yang sebar di Malaka. Ada satu bisnis yang lain juga. Artinya memang kerja keras, ketekunan, semangat itu equal ya, berbanding lurus dengan keberhasilan, dan itu diamini oleh banyak riset yang kemudian banyak penelitian, banyak banyak observasi-observasi yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan hal itu. Nah, kadang kita ini tidak percaya, padahal kalau kita lihat di flashback kembali di zaman Nabi, kenapa Nabi Muhammad dari seorang diri menjadi 125.000 umat Islam yang masuk Islam pada saat itu, dan sampai hari ini 1,9 miliar, salah satunya adalah ya karena kegigihan beliau. Coba kalau waktu itu pada saat Nabi diembargo, dihalang-halangi, dihambat ketika mau berdakwah, dan beliau putus asa, ya berhenti bergerak, mungkin kita tidak merasakan Islam. Nah, kira-kira sama Bapak Ibu semuanya. Kalau kita memiliki perseverance, kita memiliki passion dalam jangka waktu yang panjang. Nabi itu 23 tahun, ya 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Hasilkan 125.000 orang yang masuk Islam. Nah, kalau kita, ya kita mungkin baru mencoba bisnis, ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, spray gitu kan. Harus motong, ya harus merasa gagal, dan seterusnya. Saya dulu pada saat tahun 2011 itu, setiap hari Bapak Ibu, itu pulaan dari Wajak ke pasar besar, pulaan obat. Ya, biasanya ke Pak Apotek di pasar besar itu. Jadi kalau pagi, pulaan pakai duit yang hasilnya semalam, kalau zuhur itu Pak, pulaan pakai duit yang hasilnya pagi, dan kalau sore itu pulaan pakai hasilnya yang siang. Tentunya begitu terus, dan naik sepeda motor. Jangan dikira saya sejak perocot dulu itu sudah naik Fortuner, enggak. Jadi sejak dulu itu ya pakai sepeda motor, dan kehujanan, ya harus gendong anak gitu, bonceng istri dan seterusnya. Tapi saya meyakini bahwa konsep perseverance and passion, ketekunan dan semangat itu memang ya gawane wong sukses begitu. Saya tanya ke semua orang, hampir semua orang sukses itu, ya rata-rata memang mereka punya ketekunan dan semangat untuk meraih cita-cita yang mereka harapkan. Nah, kata Profesor Angela Lee Duckworth ya dalam bukunya Grit itu diasumsikan atau diterjemahkan sebagai guts. Ya. Yang pertama G-nya itu guts. Guts itu berani, keberanian, wani. Jenenge wong usaha, UMKM itu kudu wani. Wani apa? Wani perih, wani kesel, ya, wani ngantuk, wani di oreng-oreng wong gitu. Wani sembarang kalir gitu. Termasuk wani isit. Coba dulu. Istri saya dokter, saya dokter. Apakah nggak izin pulaan obat? Ya aslinya izin Pak. Tetapi semua itu kita pendam dalam-dalam, semua itu kita kubur dalam-dalam, karena kita ingin meraih kesuksesan itu. Ya, apakah nggak izin? Itu izin aslinya. Wong dokter kok lapo kelutusan pulaan obat, minyak kayu putih, ya, minyak pakung, minyak kakak tua, oskadon, lapo gitu. Tetapi karena tadi itu, karena kita berani izin, ya, berani melakukan segalanya, yang terpenting kita meraih kesuksesan yang kita ingin. Dan yang kedua, katanya Profesor Angela Lee Duckworth adalah resiliensi. Resiliensi itu apa? Resiliensi itu kayak bola bekel itu loh. Bola bekel itu kan dibanting kan mendal. Nah, kira-kira itu filosofinya resiliensi.
Jadi kalau kita mau jadi pengusaha yang sukses, UMKM yang bertumbuh, yang terus meningkat, dia kayak bal bekel itu Pak. Tentu dalam perjalanan kita berbisnis itu ya nggak lempeng-lempeng aja, nggak gampang-gampang aja. Pasti kita akan bertemu dengan yang namanya tantangan, masalah, yang entah itu masalah apa saja. Kalau kita produksi mungkin ada masalah salah dengan pembeli, salah dengan harga yang tidak stabil, ada masalah dengan customer, ada masalah dengan tukang cetak, ada masalah dengan apalagi tukang kirim barang dengan gosnya, dengan ojeknya. Kan banyak masalah itu. Tetapi bagi seorang yang ingin meraih kesuksesan, dia punya sikap mental yang namanya resiliensi. Jadi, koyok bola bekel itu. Itu kira-kira dulu saya. Jadi resiliensi. Dan saya pikir hampir semua yang tadi saya contohkan di atas ya, ada Mike Tyson, ada Michael Jordan, ada Elon Musk, ada Jeff Bezos, ada Steve Jobs, ada Bill Gates. Hampir semua itu adalah pemilik resiliensi. Jadi nggak kapok, gagal sekali, ya terus saja berangkat. Dihina orang, ya terus saja berangkat gitu. Apapun kondisinya, kita tetap fokus pada tujuan yang ingin kita raih, yaitu kesuksesan. Yang ketiga apa? Intensity, katanya Profesor Angel. Apa itu intensity? Kekuatan, kehebatan. Jadi kita itu harus punya kehebatan. Kehebatan itu didapat dari mana? Dari belajar. Coba, jenengan yang sekarang jadi pegiat UMKM, tidak boleh tidak belajar, Pak. Harus belajar. Jadi gawane wong sukses itu harus belajar. Bawaannya orang sukses itu harus senang belajar. Belajar apa, Pak Bugo? Ya belajar tentang segala hal yang membuat bisnis kita bisa bertumbuh. Misalkan begini, sekarang itu kan sedang eranya sosial media. Sekarang ini kan sedang eranya apa namanya, era disruption. Kalau yang dulu orang jualan itu harus buka toko, buka outlet, nyewa outlet di pinggir jalan raya. Kalau sekarang mungkin tidak perlu karena kita bisa menembus penetrasi ke customer itu dengan Facebook, dengan Instagram, dengan TikTok, dengan apalagi dengan YouTube, dengan WhatsApp, banyak hal gitu yang itu bisa kita kerjakan dari dalam rumah. Bapak Ibu semuanya, saya banyak punya teman ya, ibu-ibu pakai daster ya, toko omai, tapi omsetnya itu miliaran. Banyak itu saya punya teman kayak gitu. Lah, kok bisa? Ya bisa. Orang semuanya dioperatkan dari dalam rumahnya. Dia jualan, dia melakukan trading, dia melakukan bisnis dari dalam rumah. Nah, kok dia bisa? Berarti dia itu punya kehebatan. Dia itu punya kekuatan yang dia dapat dari dia belajar, yang didapat dari dia mencari ilmu, yang didapat dari dia memupuk ilmu. Gitu, Pak. Makanya kalau kita itu menjadi orang pelaku bisnis, lah kok kita itu suka menghina lapo, sinau, kok demen kan gitu kan. Karena kita kan gitu kan, lapo soro-soro kok sinau gitu. Lapo kok kon gelembeng, mulai kok si laren moco-moco. Nah itu tanda-tanda kalau kita itu tidak mau sukses. Gitu. Saya belajar Pak, saya belajar. Hari demi hari saya belajar. Tadi saya baru pulang mengajar dan saya juga belajar. Jadi setiap hari saya belajar, saya membaca buku, saya mendengarkan ceramah-ceramah, saya mengikuti workshop-workshop, seminar-seminar. Saya berguru dari orang lain yang lebih sukses. Saya mencari tahu step dari orang sukses hari demi hari, setiap hari. Gitu. Saya silaturahim ke orang-orang yang sukses. Kira-kira itu, saya minta minta diceritani, terus pun Pak, kok saya sukses. Dan saya menyerap betul apa yang dia omongkan dan saya aplikasikan ke apa yang. Jadi kita harus punya kehebatan, Bos. Masalahnya kita ini kan merasa merasa hebat padahal belum hebat gitu. Ya kan? Komplasensi itu namanya ya. Merasa hebat padahal belum. Kemudian yang keempat kata kita harus punya kehan atau keuletan. Ini memang harus ulet, harus gigih. Kalau nggak gitu ya memang sangat repot. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya pikir 4 hal itu yang harus kita miliki
riset dari Profesor Angela Duckworth, seorang profesor di Harvard University, yang ini juga kemudian harus kita jadikan sebagai panduan menurut saya bagi kita yang ingin sukses, yang ingin berhasil, karena memang jalan kesuksesan itu tidak bisa instan kecuali mie sedap, ya. Mie sedap dan Indomie itu instan. Itu kesukaan saya itu kalau malam-malam instan. Itu instan gitu. Tetapi kalau kesuksesan nggak ada yang instan, Pak. Jadi memang harus dibayar dengan kerja keras, dengan keberanian, dengan resiliensi, dengan kehebatan, dengan belajar, dengan kelutan, dengan kegigihan, dengan ketekunan, ya, dengan semangat yang tidak ada habisnya. Saya pikir demikian karena ini juga terbatas. Saya lanjut dengan sesi tanya jawab. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materinya Pak Bugu, luar biasa ya. Meskipun malu tapi langsung mengompori ini. Bagaimana Bapak Ibu, kesuksesan tidak bisa diraih dengan cara instan ya. Bahkan Pak Bugu, mie instan aja kan dimasak dulu ya. Nggak bisa Betul, langsung benar. makan begitu. Betul. Itu padahal Terus sudah dulu instan loh ya. bumbunya. Katanya sudah instan, tapi ternyata dia harus dimasak dulu. Masya Allah, dan mungkin Bapak Ibu yang sudah mendengarkan, menyimak materi dari awal sampai akhir ya, bisa langsung kalau saya sambil mengevaluasi, ini kita yang kurang di sebelah mananya ini. Masih dikasih contoh aja, kita sudah langsung, nggak tahu ya, kalau Bapak Ibu semoga tidak seperti saya ya, saya langsung, wah ini tidurnya udah kebanyakan gitu ya. Bahkan yang Steve Jobs udah kaya tidurnya 8 jam seminggu, kita 8 jam sehari. Saya punya sahabat, Bu, seorang profesor. Profesor, istrinya dokter spesialis, punya rumah sakit, anaknya punya rumah sakit, dan dia setiap hari itu tidurnya jam 11 dan bangunnya jam setengah 3. Tidak pernah telat sholat malam, tidak pernah telat dia sodako subuh, tidak pernah telat sholat duha, tidak pernah telat infak setiap hari. Itu luar biasa. Makanya kok sukses begitu. Ya, kita kadang Ini kakean apa tunggu. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak bisa dievaluasi ya sehari tidurnya berapa jam. Kemudian tadi ada poin tentang belajar. Kita baca buku nggak ya? Apa kita juga rajin ikut pelatihan atau enggak? Itu dari saya. Semoga bapak ibu jauh gitu ya, jauh lebih baik lagi gitu ya. Baik, terima kasih Pak Pugu atas materinya. Saya buka ini ya pertanyaan. Barangkali ada yang mau bertanya, bisa langsung open mic-nya ya, bisa juga open kameranya. Saya persilahkan. Bagi yang malu mungkin bisa langsung tulis di kolom chat ya. Saya persilahkan. Karena waktunya kita nggak banyak, jadi mungkin cukup 3 penanya saja. Monggo, Bapak Ibu tidak usah malu, mumpung kita bertemu dengan pebisnis yang sudah benar-benar merintis dari awal gitu. Dan ini kalau kita biasanya belajar dari coach gitu ya, itu biasanya berbayar gitu. Pak Punggu yang diceritakan tadi semuanya pelatihannya pasti bayarnya mahal semua gitu. Dan kita alhamdulillah ditulangnya dengan gratis gitu. Dan bahkan salah ya, Dok, nanti kalau misalnya ini berlanjut bisa nggak? Bisa tetap mendampingi kita nggak? Siap. Jadi kita bisa dapat banyak bocoran ilmunya. Monggo, yang mau bertanya bisa langsung ditulis di kolom chat. Ini saya sedikit bertanya, Dok. Pastinya gitu ya, dari merintis itu kan banyak sekali tantangan, ya nggak mudah. Bahkan kalau saya lihat di Wajah Usada itu ternyata di dekat rumah sakit ada juga rumah sakit gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang monopoli atau sendirian gitu. Tapi bisa jadi besar gitu di daerah yang sama padahal pesaingnya ada. Pasti banyak sekali tantangan-tantangan yang sudah dihadapi selama membesarkan rumah sakit. Itu bagaimana kita bisa bertahan gitu ya, Pak Bu? Dari berbagai macam mungkin cemoohan orang dan sebagainya itu supaya kita bisa tetap kuat gitu. Mungkin bisa dibagikan tipsnya untuk kita semua, kadang
kita masih diomongin sedikit sama customer kah atau tetangga atau kadang mungkin kalau emak-emak bisnisnya mau jalan terus diomongin suaminya apa gitu langsung udah wes mandek nggak jalan lagi gitu. Nah ini bagaimana supaya kita ini bisa kuat ini meskipun menghadapi tantangan-tantangan. Baik, siap. Jadi memang saya teringat oleh sebuah teori yang disampaikan oleh Profesor Carol Dweck tentang growth mindset, bahwa memang benar yang beliau sampaikan, kita mau pasti kita akan berjumpa dengan yang tantangan dari tangan. Jadi itu memang ya kalau bahasa saya mungkin itu perak suatu yang berat. Nah, kita itu sedang divalidasi kesiapan kita untuk menghadapi itu. Memang tidak sedikit orang yang pada akhirnya memilih untuk balik kanan ketika berjumpa dengan yang namanya obstacle, rintangan. Rintangan itu kan banyak banget ya. Ada yang tadi saya sebutkan itu dari dalam, begitu istri yang nggak support, suami yang support, orang tua yang pelecehin, yang nggak melihat anak yang juga tidak support, teman yang tidak mendukung. Ya banyak hal. Kalau dari luar mungkin apa namanya supplier yang tidak bisa dipegang omongannya, ya, customer yang membawa duit kita, barang kita dibawa nggak dibayar-bayar. Jadi banyak sekali faktornya. Nah disitulah kita dituntut untuk tetap memiliki apa istilahnya ya, keyakinan dan kepercayaan bahwa ya pasti akan ada jalan, pasti akan ada jalan keluar dari setiap rintangan. Jadi eh, tahun 2012 itu saya sempat, kan waktu itu masih kontrak ya, toko obat masih baru mulai, ya kurang lebih 16 tahun ya. Itu di tahun kedua kita kontrak itu baru saja kita bayar dan kita diusir dari kontrakan itu. Jadi saya itu kontraknya ke ibunya yang ngusir anaknya. Jadi, apakah tidak menangis? Ya menangis. Saya ya nangis, istri ya nangis gitu. Pas saya waktu itu pada saat siang-siang itu lagi banyak orang di pasien, tapi datang beberapa meja dan musik kita. Jadi apa ya? Itu sebuah ujian pertama yang menurut saya sangat luar biasa. Sempat terbersit kita akan menyudahi bisnis toko obat waktu itu. Ya. Tetapi saya berpikir berulang di saat saya sedih waktu itu. Ya. Saat istri menangis dan saya pun juga menangis, pegawai saya waktu itu baru satu yang jaga toko obat. Itu juga ikut menangis. Jadi semuanya menangis. Jadi gimana ini? Tapi saya percaya betul bahwa ini mungkin jalan ceritanya Allah yang akan diberikan kepada saya. Di saat itu juga saya langsung nyari kontrakan dan alhamdulillah dapat begitu, tidak jauh dari tempat toko obat itu, dan justru dengan saya pindah itu menjadi lebih ramai lagi. Jadi ya itulah mungkin rahasia Allah. Kadang kita itu butuh menutup telinga untuk mengabaikan gonggongan anjing agar kita tidak terpengaruh. Kadang kita itu butuh menutup telinga agar kita bisa memanjat tiang sampai di ketinggian. Begitu. Yang penting apa yang kita lakukan itu benar kita meyakini bahwa kita akan sampai kepada titik yang memang itu tidak mudah, karena pasti ada banyak ya, ada komentar, banyak omongan. Saya ingin tampilkan ini. Saya ingat sebentar. Ini kelihatan ya.
Kelihatan ya. Ketika kita akan memasuki growth zone, zona bertumbuh, maka kita akan melalui dua zona ini, zona takut dan zona belajar. Kita ini kan kebanyakan kita kan di sini di comfort zone, merasa sudah aman, merasa sudah cukup, merasa sudah berlimpahan, merasa sudah ini dan itu. Kita rata-rata berada di comfort zone. Nah, kebanyakan orang yang sukses itu berada di sini, di growth zone. Dia menemukan tujuannya, dia hidup di dalam mimpi-mimpinya untuk meraih tujuan itu. Dia selalu set new goal, men-setting tujuan baru, ya, conquer, objektif, dan seterusnya. Tetapi untuk sampai ke growth zone ini tidak gampang, karena dia harus melewati yang fear zone dan learning zone. Fear zone itu zona takut, lack self confidence, yang nggak itu, find excuses, be affected by others opinion, jadi diomongi sama teman-temannya. Apalagi kalau kita baru nyoba bisnis, ternyata kemudian gagal. Wah, itu biasanya dikapok-kapok no yuk. Wah, kok mamulo ya. Orang Malang yang mamulo sekadanya gak percaya. Biasanya begitu. Jadi ini memang, nah kalau kita bisa extend comfort zone kita sampai di zona learning zone, dengan kita acquire new skill, memiliki skill baru, karena kita belajar deal with challenge and problem, dan kita bersahabat dengan tantangan dan masalah, maka kita akan masuk di zona ini. Ini yang dulu saya alami. Jadi saya pikir ini kaidah yang perlu Bapak Ibu Bapak Ibu pegang gitu. Jadi kalau Bapak Ibu itu mau pergi, pasti lewat di zona ini. Zona dicemooh orang, kata-katain. Kata-kata ini affected by others opinion. Tidak jarang kita dikapok sama orang. Tetapi kalau kita bisa lewat dari fear zone ini, zona takut, kita akan masuk yang namanya zona learning zone. Belajar, wis sinau terus wis. Apa carane closing gawe Instagram, apa carane closing gawe TikTok, apa carane closing gawe Google Ads, apa carane gawe konten, apa carane gawe WA Blast, ya, FB Ad, gawe video pendek, jualan pakai WhatsApp, dan seterusnya. Kayak kita sampai pada yang kira-kira itu benar sih. Ya, matur nuwun Pak Bugung. Jadi ternyata yang kita lihat sekarang kan yang Pak Bungkus sudah pemilik rumah sakit gitu ya, yang sudah sukses mungkin kemana-mana naik mobil mewah gitu. Yang tidak banyak orang tahu adalah bagaimana berproses menuju ke sana. Dan seringkali mungkin para pelaku UMKM kita bagaimana itu babras bundasnya. oh ya ya. Babras bundas. Jadi kita itu seringkalinya kan masih menghadapi masalah gitu langsung udah berarti aku nggak cocok di sini gitu. Akhirnya udah give up. Gampang give up. Okay. Bu, dulu. Nah, ini toko obat saya. Ini tuh, sampai kalau tahu, ini yang atas ini dipinjami teman saya dari Karangploso, suruh jual. Yang bawah ini kardus-kardus kosong. Saya pasang. Etalasenya ini pinjem. Ini memang luar biasa Keluar ya. itu foto ya? Fotonya nggak keluar ya? Itu foto ya? Iya, nggak keluar fotonya. Oh. Nggak keluar fotonya. Oh. Ya. Jadi mungkin buat penyemangat ya. Mungkin usahanya masih oh ini ya udah keluar ini. Itu yang kontrak itu Pak ya? Ya. Dan jadi ini di tahun selanjutnya tambah banyak. Ini yang tadi saya ceritakan itu pulaan hasil dari minyak Pak lagi. Akhirnya diusir dan akhirnya tambah rame deh. Alhamdulillah. Ini tahun 2013 nih Bapak Ibu. Jadi kalau mau lihat yang kondisi sekarang bisa langsung cek di Google atau di Game Maps ya. Tuh
luasnya udah kali lipat, Insya Allah ya. Jadi itu ternyata memang ya kita harus berani ya untuk menghadapi setiap tantangan dalam kita membangun bisnis. Dan ternyata perlu ya kita untuk senantiasa terus menaikkan level kita, senantiasa untuk belajar dan gigih dalam berusaha. Nah, itu untuk Bapak Ibu ya yang sekarang sudah menghadiri webinar ini. Kami ada program pendampingan secara offline ya untuk para pelaku UMKM. Untuk yang terdekat insya Allah akan kita adakan di bulan September. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya kita mengurus legalitas jadi NIB, NPWP, kemudian apalagi PIRT, bahkan untuk yang makanan itu kita ada pendampingan sertifikasi halal. Itu akan kita lakukan secara offline insya Allah di bulan September. Tapi sementara masih terbatas untuk yang wilayah Kedung Kandang. Monggo bagi Bapak Ibu yang berminat untuk join bisa langsung menghubungi nomor WA yang sudah ditulis di kolom chat ya. Soal itu untuk pertemuan kita malam ini karena sudah jam 20.30 dan Masya Allah ya, Dr. Pugu ini sebenarnya beliau sedang posisi safar, tetapi beliau masih tetap bisa ngisi materi. Kalau kita mungkin kalau safar itu sudah nggak ngapa-ngapain ya, duduk aja di mobil sambil tidur gitu. Ternyata Dokter Pugu masih bisa ya sambil ngisi webinar kita pada malam hari ini untuk berbagi bersama kita. Insya Allah nanti akan kita akan kegiatan berkala ya untuk ilmu yang lebih dalam lagi gitu ya, atau mungkin sesuai dengan yang kita butuhkan. Insya Allah itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Pugu yang sudah meluangkan waktunya untuk membersamai kita malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar kita malam hari ini. Semoga ya ketika di pertemuan berikutnya kita sudah dalam kondisi UMKM kita sudah level yang lebih meningkat lagi. Saya sebagai founder dari komunitas Bunda Berdaya sekaligus juga host pada malam hari ini mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan istighfar dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama-sama ibu-ibu, bapak. Mohon izin live.